Halo semuanya, saya Laura Situmorang dari kelas 11A. Di sini saya ingin membahas dua soal dari soal sumatif akhir semester. Di sini saya ingin membahas soal nomor 7 dan nomor 19. Namun pertama-tama kita akan membahas nomor 7-nya dulu. Baiklah, di sini dapat kita lihat terdapat data pH beberapa larutan setelah ditambahkan sedikit asam dan sedikit basa. Yang menjadi pertanyaannya adalah, larutan yang merupakan larutan penyangga adalah... Nah, kita harus tahu dulu apa itu yang artinya larutan penyangga. Larutan penyangga sendiri artinya larutan yang menunjukkan perubahan pH yang kecil ketika ditambahi asam atau basa. Jadi di sini maksudnya larutan penyangga itu merupakan larutan yang jika ditambahi asam atau basa, maka dia tidak akan berubah drastis tingkat keasamannya atau pH-nya ya. Nah, dari sini bisa langsung kita analisis saja. Dari 3,0 ke 1,0. Ini bisa kita lihat itu lumayan tinggi ya, perubahannya lumayan besar. Nah, kita lihat dari 5,0 ke 4,9. Nah, 5 yang Ki ya, dari 5,0 ke 4,9. Ini untuk yang asamnya. Nah, untuk yang basanya, dari 5,0 ke 5,1. Nah, berarti dia ini nggak naik terlalu banyak dan nggak berkurang terlalu banyak dari 5,0. Oke, itu untuk yang Ki. Lalu selanjutnya kita lihat yang R. Dari 8,0 ke 7,9. Dan dari 8,0 ke 8,1. Oke, kita tulis. Ini untuk larutan yang R. Dari 8,0, jika dia di asam, maka akan memiliki pH-nya itu 7,9. Dan jika dia basa, akan memiliki pH itu, tingkat keasamannya itu jadi 8,1. Nah, kita bisa lihat lagi ke larutan berikutnya. Ada larutan S, di mana dia itu 9,0 ketika belum ditambahi asam atau basa. Jika ditambahi asam, dia menjadi 8,5. Dan jika ditambahi basa, dia akan menjadi 10,5. Nah, bisa kita lihat dari 9,0, dia akan bertambah lumayan banyak. Dan berkurang juga lumayan banyak, bertambah juga lumayan banyak. Dari angka 9,0. Jadi, kita lihat lagi untuk larutan berikutnya. Dari 10,0, ditambahi sedikit asam menjadi 8,5. Dan ditambahi sedikit basa menjadi 11,5. Ini juga sudah lumayan besar ya perubahannya dari yang Ki dan R. Jadi, setelah kita analisis, maka kesimpulannya yang kita dapat adalah larutan penyangga pada soal tersebut terdapat pada larutan Ki dan R. Oke. Kenapa dia Ki dan R? Karena larutan penyangga itu, sekali lagi ya, merupakan larutan yang mengalami perubahan pH yang sangat kecil atau yang sangat sedikit jika ditambahi sedikit asam maupun ditambahi sedikit basa. Oke? Jadi kesimpulannya sudah bisa kita dapatkan bahwa larutan penyangga yang kita dapatkan dari soal nomor 7 ini adalah larutan Ki dan R.
Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan nomor 19. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Terdapat beberapa benda dalam kehidupan sekitar kita. Yang A, ada segelas kopi panas dengan tutup. Yang B, segelas teh panas tanpa tutup. Dan yang C, termos air panas. Soalnya adalah, ketiga benda, bila diasumsikan menjadi sistem yang diurutkan, menjadi sistem terisolasi, tertutup, dan sistem terbuka, maka urutan yang tepat adalah, sebelum itu kita ketahui dulu ketiga jenis sistem ini. Nah, sistem terisolasi adalah merupakan sistem yang memungkinkan tidak ada pertukaran materi dan energi dengan lingkungan sekitar. Oke. Jadi, di sistem terisolasi ini, materi maupun energi tidak ada yang keluar dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Ya, tidak ada pertukaran materinya. Oke. Yang selanjutnya adalah sistem tertutup. Sistem tertutup merupakan adanya pertukaran energi dengan lingkungan sekitar. Tetapi tidak ada pertukaran materi. Jadi, di sistem tertutup ini, yang pertukaran antara lingkungan dengan sistemnya itu hanya apanya saja, energinya. Tapi materinya itu gak ikut bertukar gitu. Materinya itu gak ikut bertukaran, tetapi hanya energinya saja. Nah, next. Di sistem terbuka yaitu adanya pertukaran materi dan energi dengan lingkungan sekitar. Ya, namanya juga sistem terbuka. Maka, materi dan energinya juga bisa saling bertukaran dengan lingkungan sekitarnya. Oke, mari kita lihat contoh-contohnya. Di sini kita mulai dari sistem terisolasi. Nah, sistem terisolasi ini contohnya salah satunya yaitu termos air panas. Kenapa dikatakan termos air panas merupakan sistem terisolasi? Karena termos dirancang untuk mengurangi pertukaran panas dengan lingkungan sekitar dan mencegah pertukaran materi. Ini mendekati definisi dari sistem terisolasi. Nah, dari tadi penjelasannya, ini mencegah materi maupun energinya keluar dan tidak bertukar seperti itu. Jadi ini benar-benar dua-duanya tidak ada yang bertukaran ya. Jadi termos air panas ini merupakan sistem terisolasi. Nah, yang kedua ada sistem tertutup. Contohnya itu adalah segelas kopi panas dengan tutup. Mengapa demikian? Karena gelas dengan tutup memungkinkan sedikitnya pertukaran energi atau energi panas dengan lingkungan sekitar, tetapi tidak ada pertukaran materi yang signifikan. Ini bisa saja dianggap sebagai
sistem tertutup. Nah, yang bertukar itu hanya energinya saja. Materinya yang di dalam gelas itu tidak ikut keluar ke lingkungan. Oke, nah yang terakhir, ada sistem terbuka. Salah satu contohnya itu adalah segelas teh panas tanpa tutup. Mengapa demikian? Karena gelas tanpa tutup memungkinkan pertukaran energi panas dan materi uap air dengan lingkungan sekitarnya. Ini merupakan contoh dari sistem terbuka. Selain energinya yang bertukaran, materinya juga ikut bertukaran dengan lingkungannya sendiri atau dengan lingkungan sekitarnya. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa termos air panas merupakan sistem terisolasi dan sistem tertutup contohnya adalah segelas kopi panas dengan tutup, dan yang segelas teh panas tanpa tutup merupakan sistem terbuka. Nah, jika kita urutkan dari yang terisolasi dan sistem tertutup serta sistem terbuka, maka kita dapat mengurutkan dari yang terisolasi dulu. Yang terisolasi di sini di soalnya itu ada yang C, lalu selanjutnya ada yang sistem tertutup, segelas kopi panas dengan tutup, C, A, dan yang terakhir adalah B, yaitu sistem terbuka, segelas teh panas tanpa tutup. Jadi jawaban dari nomor 19 adalah C, A, dan B. Oke, sekian pembahasan soal saya. Terima kasih yang sudah menonton. Maaf jika ada kesalahan tutur kata yang saya ucapkan.